Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 27 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang kami rasakan hingga pada saat ini kami masih beroleh sukacita dan begitu juga dengan kesehatan. Ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami roh kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Imamat pasal 10 ayat 10 sampai dengan 11. Begini pembacaan firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Asat orang di botohamu manirang nabadia sian narosam, dohot naramun sian nagajing. Asa di botohamu huhut mengajarhon tuhala Israel sude uhum, akan aniaturhon ni Jahoba tunasida marhite sian si Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada zaman perjanjian lama atau zaman dahulu ketika seseorang melaksanakan atau melakukan kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan, maka hukumannya adalah kematian. Hukumannya adalah kematian. Kita bisa dapat melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Harun melakukan sebuah kesalahan yang besar, yaitu dengan mendirikan lembu emas untuk bangsa Israel, maka ketika itu Allah murka terhadap Harun dan menghukum mati Harun. Dan begitu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita juga melihat kehidupan Maryam, di mana Maryam dengan berani, dengan lancang mengatai Musa di hadapan Allah, maka Maryam juga dapat hukuman mati. Tapi terlebih dahulu dia merasakan atau mengalami penyakit kusta. Demikian juga dengan Raja Uzia. Ketika Raja Uzia dengan sombongnya melaksanakan atau mengadakan ukupan yang seharusnya ukupan itu harus dilakukan atau dilaksanakan oleh imam, maka dia juga kena hukum dari Allah, yaitu dengan hukuman yang sama, mati. Tetapi sebelum mati dia merasakan penyakit yang sangat sakit, yaitu penyakit kusta. Dan begitu juga dengan di dalam nats kita ini, ketika Nadab dan Abihud juga anak daripada Harun melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, yaitu mereka membawa api bakaran tidak dari dalam kemah, maka itu adalah sebuah pelecehan bagi Allah, maka mereka juga kena hukum. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Harun diingatkan oleh Allah, Harun diingatkan supaya orang yang Allah pilih, supaya siapapun yang Allah pilih melayani dia, yang Allah tetapkan untuk melayani dia di dalam bumi ini, sebaiknya jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Terlebih dengan berani, dengan sombong, atau menganggap lebih tinggi daripada Tuhan, atau sebaliknya juga harus menjaga kekudusan daripada hati dan pikiran untuk melayani Tuhan. Di dalam nats kita ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dianjurkan atau Harun
dan anaknya dianjurkan untuk menjaga dan mengerti atau tahu membedakan antara yang kudus dengan yang najis. Antara yang kudus dengan yang najis. Allah tidak mau siapapun yang melayani dia dengan najis. Tetapi Allah menginginkan siapapun yang hendak mau melayani dia harus dengan menjaga kekudusan. Bisa kita ibaratkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita diundang oleh seorang tamu yang kita hormati, atau kita katakan dulu sekelas pejabat. Ketika kita diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang ke rumahnya, mungkinkah kita berpakaian compang-camping? Mungkinkah kita datang ke sana menghadiri undangan dengan keadaan tidak sadar karena mabuk? Atau mungkinkah kita tidak mandi? Tidak. Tetapi ketika kita mendapat undangan, tentu kita harus mempersiapkan penampilan. Tentu kita harus mempersiapkan kekudusan kita. Dan ini yang diminta oleh nas ini dari Harun, supaya Harun tahu membedakan mana yang najis dan mana yang tidak najis, dan supaya Harun juga dapat membedakan mana yang kudus dan yang tidak kudus. Harun diminta oleh Tuhan supaya betul-betul kudus dalam melayani dia, supaya betul-betul datang dari dalam hati dan memperlihatkan kesediaan kekudusannya dalam melayani Allah di dalam hidupnya. Dan ini juga pesan ini diajarkan kepada Harun supaya Harun memberitakan atau mengajarkan kepada anak-anaknya atau kepada seluruh Israel, supaya Israel tahu bahwa melayani Tuhan harus penuh dengan kekudusan, dan harus tahu, Israel harus tahu mana membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Itu yang diharapkan oleh nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kepada kita orang Kristen pada saat ini diajarkan juga bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan dengan tidak dengan cara yang sembarangan, harus dari dalam sepenuh hati. Jika kita memuji Tuhan, mau hendak datang memuji Tuhan ke gereja, baiklah datang ke gereja dengan meninggalkan sifat-sifat yang tidak kudus, tetapi kita harus betul-betul kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari dalam hati dan pikiran kita juga harus kita buang pikiran-pikiran yang tidak baik di hadapan Tuhan, seperti dendam, amarah, emosi, atau hal-hal yang lain. Dan baiklah kita juga jaga penglihatan, pikiran, dan juga mulut, tangan, dan kaki. Baiklah itu juga kita jaga kekudusannya, agar ketika kita mau memuji Tuhan, menghadiri undangan Tuhan di dalam bait-Nya untuk memuji Dia melalui ibadah kita, baiklah kita penuh dengan kekudusan, tidak dengan sembarangan, atau tidak dengan penampilan yang betul-betul kita persiapkan. Harus kita persiapkan, bahkan untuk menghadiri undangan dari sahabat kita atau rekan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita, kita harus mempersiapkan penampilan kita. Kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tidak boleh cemberut ketika kita menghadiri undangan daripada kawan-kawan kita. Ketika muka kita cemberut atau kita menunjukkan sikap seolah-olah ada beban atau apapun, tentu yang mengundang kita akan merasakan hal yang tidak enak. Demikian juga ketika kita menghadiri undangan Tuhan, yaitu untuk memuji Dia lewat ibadah di dalam gereja, sebaiknya kita memperlihatkan penampilan kita yang cukup ramah dan yang cukup kudus. Artinya tidak dengan sembarangan, artinya penuh dengan persiapan. Dari rumah kita mempersiapkan penampilan kita, dari rumah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya kita fokus untuk memuji Tuhan, supaya pujian kita dapat diterima. Tidak dengan hati yang hati yang agak enteng, ya, agak enteng. Contohnya ya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Artinya
yang mau saya katakan biasa-biasa saja. Memuji Tuhan itu karena setiap minggu kita lakukan, dan juga lewat pertanyaan, sehingga kita melaksanakan hanya seperti formalitas saja, tidak betul-betul dengan penuh persiapan. Itu yang mau dihimbau oleh nas ini dari kita umat Kristen pada saat ini. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengetahui dan mengerti serta menerapkan hidup kudus di dalam Tuhan, hidup kudus untuk melayani Tuhan. Ketika kita mau memuji Dia, pujilah di dalam kekudusan, jauhilah segala hal-hal yang membuat kita tidak najis, tidak kudus, yaitu contohnya mabuk memuji Tuhan, emosi memuji Tuhan, penuh dengan rasa dengki memuji Tuhan, penuh rasa dendam memuji Tuhan. Marilah itu kita buang, tetapi pujilah Tuhan dengan hati yang bersih, tidak ada sungut-sungut, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan, tidak ada iri hati. Itu semua harus kita buang supaya kita bersih dan supaya kita kudus memuji dan melayani Tuhan di dalam setiap ibadah di mana kita dapat memuji, baik di rumah Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika kita sudah hilang kendali akibat oleh amarah, akibat oleh sesuatu hal di dalam kehidupan kita ini, janganlah coba untuk memuji Tuhan, tetapi pujilah Tuhan dengan kesiapan yang penuh, dengan kekudusan yang penuh. Jauhkan segala hal-hal yang membuat hidup kita najis atau yang membuat hidup kita tidak kudus. Semoga kita dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan menginginkan kami untuk memuji dan melayani Tuhan di dalam kekudusan. Dan tentu yang lebih Tuhan inginkan kami dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak najis. Ya Bapa, semoga kami dapat melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di suatu kelak ketika kami akan memuji dan memuliakan Tuhan, baiklah hidup kami kudus, tidak bercela. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan berikan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu yang duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan kebijaksanaan dan kepintaran. Yang melakukan pekerjaan sehari-hari, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Dan bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan berikan sukacita, kesehatan dan panjang umur, agar kami tetap selalu memuji dan mendambakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu, kekal hingga kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.